ambil dari mancanegara juga gitu. Ini kita terinspirasinya dari Jepang. Jadi memang Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Ya biasa gitu-gitu doang. Biasa ya Kak, gitu-gitu doang ya. Mau nanya nih, kegiatannya selain syuting atau di mana-mana itu ngapain aja sih Kak biasanya? Sih ngapain ya? Nggak, pastinya syuting dan sekarang kita lagi opening store terbaru dari Krimi juga yang berada di Tebet. Ini store ketiga ya? ya store Ini ketiga. store ketiga kita dan lagi kita juga akan open juga di luar kota juga, ada beberapa cabang-cabang juga yang masih belum dipastikan tempatnya di mana, tapi pastinya ada di sana. Amanda ini store pertama ya? Ketiga. Oke, Iya. gimana nih kamu kenapa akhirnya memilih untuk Oke Kak, bentar aku cut dulu ya. Bentar ya. Untuk teman-teman media dipersilahkan untuk bertanya sama Kak Amanda dan Kak Angel, tapi mengenai acara hari ini saja. Dan selain acara hari ini tentang masalah pribadi, Kak Angel dan Kak Amanda tidak diperbolehkan. usaha kue? Karena menurutku gini, sebagai brand figure mungkin udah banyak lah bisnis-bisnis di luar sana, dan pasti kan ada yang kue-kue dulu juga udah sempat happening juga, roti-roti dan segala macam ya. Jadi aku membuat suatu inovasi yang terbaru, yaitu aku berjualan sus pakai sus ini. Dan gak hanya sus saja nantinya, kita ada mungkin ada kopi atau teh di tempat Krimi store-nya tersebut. Karena emang kamu hobi sama kue sus, atau siapa yang punya ide pertama kali? Aku. Kenapa sus? Aku awalnya itu Angel tuh ya, idenya apa sih? Pretzel tuh bingung ya orang Indonesia ya ngomong pretzel aja, kayak aku aja nggak pernah makan pretzel gitu. Jadi aku sering makannya sama kue sus, jadi coba kita bikin bisnis kue sus aja gitu. Iya, tapi into the next level ya. Ini kan ibaratnya chokes ya. Kita bilangnya chokes karena kita terinspirasi juga nih, bukan cuma dari kue sus yang standar di Indonesia, tapi kita ambil dari mancanegara juga gitu. Ini kita terinspirasinya dari Jepang. Jadi memang kenapa kita bilangnya juga kurimi, itu adalah bahasa Jepang yang artinya adalah krim gitu. Mana aja seberapa kompak kalian untuk mengurus bisnis ini sih, maksudnya siapa yang ngurusin mungkin marketingnya, siapa yang ngurusin Turun tangan sendiri Kak? Serahkan ke Angel semua ya untuk masalah kayak gitu. Kalau saya paling pastinya di bidang, kita sama-sama bekerja sama dengan sangat baik. Mungkin saya di bidang promosinya, mungkin kelewat dari awal media atau saya datang ke store, saya mengundang fans-fans saya untuk datang ke sini. Tapi Angel untuk bagian marketingnya, dia mencari tempatnya, terus kira-kira untuk interview karyawan ini segala macam itu lewat dari Angel. Tapi boleh ini nggak sih Amanda, udah berapa karyawan? Maksudnya kamu sudah 3 store nih kan, terus sudah ada belum penghasilan, maksudnya dapat? Silakan tanya ke dia. Maksudnya dari Saya cuma terima uangnya aja. store itu udah ada benefitnya berapa? Ya kita masih baru ya, kita masih belum ada 6 bulan, bahkan 3 bulan kayaknya. 3 bulan udah 3 store? Iya 3 bulan, kayaknya kurang dari 3 bulan ya. Kita masih 2 bulanan, kurang lebih 2 bulanan. Dan memang ya ternyata kita udah nyampe 3 star tuh udah puji Tuhan banget, kita bersyukur banget karena yang namanya memanage sebuah bisnis memang tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan kan sebetulnya. Dan memang kita semua tuh tiga store yang kita punya itu adalah punya kita semua gitu. Kenapa kita nggak buka, kita di sini kita buka partnership itu dalam arti kita punya bisnis yang memang kita tawarkan kalau memang ada orang yang tertarik untuk berbisnis dan pengen autopilot bisa dengan kita gitu. Tapi semuanya masih under manajemen yang sama, semuanya tim kita yang pegang. Ada Gitu. berapa karyawan? Sampai saat ini almost 30 ya kayaknya. Iya. Mada sama kakak ini kan tadi seperti banyak juga kan artis yang dulu buka bisnis kue dan akhirnya bangkrut. Dari kalian sendiri strategi seperti apa yang kalian terapkan, mungkin sus yang berbedakah dari yang ada untuk mencegah kebangkrutan itu gitu, mengikuti seleb-seleb yang lainnya seperti ini bisnis kue?
Ya kalau misalkan bangkrut itu hal yang wajar ya dalam sebuah bisnis ya. Jadi gimana cara mempertahankannya itu yang paling susah. That's why kenapa aku selalu mencoba inovasi-inovasi yang baru yang dimana kalau misalkan udah ada yang pada bosen, kita coba dengan variasi-variasi yang baru, kita coba dengan bentuk-bentuk yang lucu atau apa, karena anak zaman sekarang pasti story lebih penting ya. Tapi Iya, Manda betul. pernah nyoba buat sus sendiri nggak sih di rumah kadang-kadang di waktu luang? Nah itu masalahnya, waktunya nggak ada. Tapi nantilah pasti kalau memang sudah ada banyak waktu, nanti pasti saya akan buat sendiri gitu. Tapi pastinya yang awal ini Kurimi ini ada Kurimi ini kan saya juga yang tester, saya juga yang iniin segala macam, saya tahu cara pembuatannya. Tapi kalau waktu buat sendiri, nah itu nggak ada. Amalia, ini terbilang berarti bisnisnya bisnis serius ya? Ya pasti Tapi serius lah, difokusin gitu. semua bisnis yang saya jalankan gak mungkin gak ada yang serius, semuanya serius ya kan. Harus namanya juga kita kan membuka bisnis ini kan bukan cuma kita doang, tapi ada orang-orang yang juga bekerja sama kita gitu. Jadi kita nggak mungkin ajakin mereka bercanda doang gitu di sini. Jadi ibaratnya ya kita di sini tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja gitu. Untuk ya kita tahulah pandemi ini selama 2 tahun terakhir kan sangat berat ya, bukan buat orang-orang di luar sana, tapi buat kita juga sebenarnya berat juga gitu. Cuman dengan adanya kesempatan seperti ini ya pastinya kita tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja di Indonesia, bahkan ya hopefully kita one day juga bisa buka pekerjaan ini atau bisnis kita ini sampai ke luar negeri. Berarti investasi buat masa depan. Iya pasti. Baik, pertanyaan terakhir ya. Kalau Setelah ini apa? kita mau gunting kita. Ya, kalau secara proses developnya seperti apa? Karena kan ini kan sampai 3 ya proses developnya, dari pertama menentukan bisnis sampai akhirnya ketiga ini kan nggak mudah, apalagi di Tebet kan Iya. kawasan segitiga emas. Gimana sih Anda sendiri untuk bisa developnya sendiri? Enggak, untuk masalah prosesnya pasti kita juga butuh cukup lumayan banyak waktu yang terbuang ya. Tapi puji Tuhannya, Tuhan selalu menyertai ya. Jadi di setiap proses yang kita jalani semuanya diberikan kelancaran, diberikan kecepatan akan semuanya. Jadi dalam waktu kurang dari 3 bulan lagi kita sekarang sudah punya 3 store dan masih banyak store-store lagi yang sampai luar kota yang sampai sekarang juga bukan ya lagi diproses semuanya. Karena kan punya tempat itu kan harus ada perizinannya semuanya ya. Gimana perilisan ini yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu sengaja atau seperti apa? Sengaja karena saya tahu hari tanggal segini kan lagi pada libur ya, jadi kemungkinan kebanyakan pasti banyak orang yang akan datang, dan sekaligus kita juga meriahkan juga 17 Agustusan. Manda, Terima dukungan kasih teman-teman media. Manda sendiri nih sebagai seorang artis terkenal gitu, makna Hari Kemerdekaan apa sih buat Manda? Yang pastinya buat saya ya, saya bangga jadi warga negara Indonesia. Saya senang, saya juga terkenal, saya sukses sekarang ini juga. Saya juga tinggal juga di Indonesia semuanya. Ya saya paling cuma bisa berdoa semoga Indonesia akan lebih maju lagi ke depannya. Saya pun bisa membawa nama Indonesia untuk jadi lebih baik lagi dengan talenta atau apa yang saya punya. Saya bisa berdoa semoga saya bisa mengharumkan nama Indonesia itu aja sih. Amin. Amin. Thank you.